Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, tanggal 13 September 2019, Koran Online kembali menyapa Bola Warmo. Ada beberapa berita terhangat yang sudah disiapkan oleh redaksi untuk kembali dinikmati dalam Koran Online edisi hari ini. Oke Bola Warmo, langsung aja kita menuju ke berita pertama ya. Mendekati pemilihan kepala desa di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Pasuruan yang serentak pada tanggal 23 November 2019, sudah ada anggaran yang dipersiapkan, yakni sejumlah 19,18 miliar. Banyak ya. Nah, anggaran ini memang keseluruhan besaran bantuan kepada 243 desa pelaksana Pilkades dan sudah disetujui oleh Bupati Pasuruan, tiap desa di atas 70 jutaan. Nah, itu tapi tetap tergantung dengan kebutuhan desa ya Bola Warmo. Ada beberapa desa yang mendapatkan anggaran terbesar di Kabupaten Pasuruan. Seperti di Kejapanan dapat 122-an juta, Gempol 103-an juta, Kepulungan 102-an juta, dan Ngerong 101-an juta. Ada juga seperti Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, dapat 104 juta, Desa Karangjati, ada sekitar 7 desa lah kira-kira, yang mendapatkan anggaran lebih dari 70 juta begitu. Semoga anggarannya bisa terserap dengan baik dan tidak disalahgunakan pastinya. Lanjut kita ke berita berikutnya ini Bola Warmo. Kemarin sempat ada pemberitaan mengenai hiu yang masuk ke kanalnya PLTU Paiton. Nah, ini ada hiu tutul yang kembali nampak di kanal air PLTU Paiton. Bahkan ada video yang memperlihatkan keberadaan hiu tutul itu. Jadi Bola Warmo, memang perairan Probolinggo itu selalu kaya akan plankton, sehingga banyak sekali hiu tutul yang mampir begitu. Nah, kemarin itu memang pihak terkait sudah meminta PLTU Paiton untuk membangun jeruji penghalang di pintu kanal dari permukaan sampai ke dasar. Hal ini untuk menghalau hiu tutul yang bakalan masuk ke kanal air PLTU Paiton. Nah, ini masih dicek nih, udah dibikin apa belum? Kalau misalkan belum kan, ya bagaimana ya? Soalnya kan ini adalah sesuatu yang membahayakan pastinya. Oke, Bola Warmo, kita beralih ke Kabupaten Lumajang. Kemarin ada tamu dari Ibu Menteri BUMN. Beliau meninjau kondisi wisata di Ranupani. Nah, peninjauan itu juga sekaligus memberikan suntikan dana sebesar 7,5 M Bola Warmo untuk melakukan normalisasi kawasan wisata Ranupani. Jadi anggaran ini dipergunakan untuk membangun kawasan, seperti juga ada penataan kawasan, lalu akan ada pengerukan juga yang sudah mulai dikerjakan sejak kedatangan Bu Menteri begitu. Terus, kawasan ini diperkirakan bakalan selesai pada tahun 2020 tahun depan. Semoga Ranupani bisa tampak lebih indah ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ini ke Kota Pasuruan Bola Warmo. Memang sudah bukan rahasia umum lagi jika pengurusan EKTP itu lama banget. Nggak cuma di Pasuruan, ada di Lumajang juga merasakan hal yang sama. Nah, di Pasuruan, tepatnya di Kota Pasuruan ini, yang biasanya pengurusan KTP 1 hari jadi, sekarang bisa menunggu 1 bulan Bola Warmo. Karena pasokan belangko EKTP ini dari pusat dikurangi, hanya 500-an saja. Padahal biasanya bisa 2.000 sampai 3.000 lembar begitu. Akhirnya, Pemkot berinisiasi untuk mendahulukan pembuatan KTP baru, sementara untuk pembaharuan KTP yang rusak, hilang, dan semacamnya bakal ditunda terlebih dahulu, meski nantinya
tetap sesuai antrian Bolo Warmo. Untuk yang pembuatan KTP baru, warga harus menunggu selama 1 bulan. Sementara untuk pengurusan KTP rusak dan segala macamnya bisa lebih dari 1 bulan. Sama juga ya Bolo Warmo, kita cuma dikasih surat keterangan loh, dan itu bisa robek atau segala macamnya. Kita nggak tahu nih, kenapa belangko eKTP ini selalu saja minim begitu. Padahal kan kebutuhan di daerah-daerah cukup banyak gitu loh. Oke, berita terakhir Bolo Warmo, sebenarnya ini sebuah tips-tips ya, tips-tips. Ada yang sering mengalami kesemutan nggak? Atau kayak mati rasa begitu? Tiba-tiba di bagian tubuhnya kayak kaku begitu ketika duduk terlalu lama atau segala macamnya. Nah, meski kayaknya ini kesemutan nih, tapi ternyata ada tanda penyakit di dalamnya. Salah satunya adalah neuropati. Jadi neuropati itu merupakan gangguan dan kerusakan saraf yang ditandai dengan gejala kebas dan kesemutan. Kalau pengen ngecek, caranya itu ketika kita berjongkok begitu. Nah, setelah jongkok dalam waktu cukup lama, terus kesemutan, kita kayak kesemutan dan kemudian hilang, itu berarti kesemutan biasa Bolo Warmo. Tapi kalau setelah kita posisi jongkok, kesemutannya malah makin nambah, bisa jadi itu neuropati. Makanya harus segera diperiksakan, oke? Baiklah, itu tadi beberapa berita terhangat yang sudah dirangkum oleh redaksi. Jangan lupa untuk update informasi di wartabromo.com dan Warta Bromo TV. Selamat menikmati weekend besok. Pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.